Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Clara. Selamat pagi Kak Oi. Hari ini kita masih ibadah di rumah nih Kak. Nah sebelum kita mulai ibadah, kita mau nyanyi satu lagu. Lagu apa ya Kak? Lagu Tuhan Yesus Baik, Kak. Oke deh, kalau gitu kita bangkit berdiri biar semangat. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam ibadah. Kakak persilakan untuk adik-adik yang belum bersaat teduh untuk saat teduh sejenak ya. Saat teduh dipersilakan. Saat teduh selesai. Sekarang kita akan menghadap Allah. Kita bangkit berdiri. Kita buka dari Kidung Ceria berapa Kak? Kidung Ceria 22 yang judulnya Besarlah Kasih Bapakku. Oke deh, kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Oke adik-adik, boleh silakan duduk. Kita akan masuk dalam doa pembukaan dan doa pengakuan dosa. Kakak kasih waktu untuk adik-adik mengaku dosa secara pribadi. Nanti akan kakaknya tutup ya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sehingga kami boleh ada di rumah kami masing-masing dengan tidak kurang satu apapun. Tuhan, kami mau memulai ibadah ini, kiranya Kau berkenan berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tuhan, kami juga sudah mengakui setiap kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat. Kiranya Kau mau ampuni dan sucikan kami supaya kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan, perbaharulah hidup kami dari hari ke hari supaya melalui hidup dan kehidupan kami nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekarang kita mau nyanyi lagi nih Kak, dari Kidung Ceria berapa? Dari Kidung Ceria 201 yang judulnya Aku Dapat di Hatiku. Oke, kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Aku dapat di hatiku mutiara yang pakai, Tuhan Yesus kawan karib, takkan lagi tercerai. Baik dua ya adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah disiapkan Alkitabnya? Sudah pastinya Kak. Nah, selamat mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik.
Selamat pagi adik-adik. Sudah pada siap belum mendengarkan firman Tuhan? Pastinya semuanya sudah pada siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan pada minggu kali ini. Kalau gitu, kita siapin Alkitabnya yuk adik-adik. Kita buka dari Hosea 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kakak ulang kembali dari Hosea 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Jika sudah, biarkan Alkitabnya terbuka. Adik-adik boleh tandai Alkitabnya karena kita akan berdoa adik-adik. Oke adik-adik, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kakak layan yang sedang bertugas pada minggu kali ini, agar mereka selalu bisa membimbing kami supaya kami bisa mendengarkan, memahami, dan melakukan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari bangkit berdiri. Kita akan membaca Alkitabnya dari Hosea 1, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gober binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yizreel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizreel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizreel." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Loruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi Loruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Loami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu." Demikian firman Tuhan pada kali ini. Haleluya. 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 Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah membaca Alkitabnya dari Hosea 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Adik-adik ada yang sudah tahu belum ceritanya tentang apa? Iya benar adik-adik, sesuai dengan judul pembahasan kita kali ini, yaitu keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Kira-kira kenapa ya bangsa Israel tidak setia? Ada yang tahu nggak? Karena bangsa Israel menyembah patung yang telah dibuat oleh tangan manusia adik-adik, atau biasa lebih dikenal dengan penyembahan berhala. Kira-kira Tuhan Allah sedih nggak ya melihat bangsa Israel tidak setia kepadanya? Pastinya Tuhan Allah sedih adik-adik karena melihat bangsa Israel tidak lagi sujud menyembah kepadanya adik-adik dan tidak lagi setia kepadanya. Padahal adik-adik, di ayat Alkitab sudah tertulis tentang 10 perintah Tuhan atau biasa dikenal dengan hukum Taurat. Masih ada yang ingat nggak 10 perintah Tuhan?
Coba adik-adik buka di Keluaran 20. Nah, adik-adik, di Keluaran 20 ini mengingatkan kepada umat manusia untuk tidak melanggar 10 perintah Allah adik-adik. Tapi bangsa Israel melanggar 10 perintah Allah itu adik-adik. Yang pertama, bangsa Israel mempunyai Allah lain adik-adik selain Tuhan Allah. Yang kedua, bangsa Israel membuat patung adik-adik yang menyerupai apapun. Yang ketiga, mereka menyembah patung tersebut adik-adik dan beribadah kepadanya, bukan kepada Tuhan. Dan mereka akhirnya setia kepada patung tersebut adik-adik dan menyembah berhala, bukan menyembah kepada Tuhan adik-adik, dan dia tidak setia kepada Tuhan. Maka dari itu, Tuhan Allah menegur bangsa Israel adik-adik melalui keluarga Hosea. Dengan cara apa sih Kak? Dengan cara memberikan sebuah nama kepada anak-anak Hosea untuk memperingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan Allah akan menghukum bangsa Israel karena tidak setia kepada Tuhan Allah adik-adik. Melalui perantaran Hosea, Tuhan bisa menyampaikan pesan untuk bangsa Israel adik-adik yang telah melakukan perbuatan yang tidak baik atau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, ada yang tahu nggak nama istrinya Hosea? Iya benar adik-adik, nama istrinya Hosea adalah Gomer. Gomer ini adalah perempuan sundal adik-adik. Dia adalah orang yang tidak baik karena dia telah melakukan perzinahan yang dilarang oleh Tuhan. Tapi adik-adik, Tuhan tetap memerintahkan Hosea untuk menikahi Gomer adik-adik walaupun ia telah berzina. Karena apa? Karena Tuhan ingin memberikan kesempatan untuk Gomer bertobat adik-adik. Nah adik-adik, ketika Tuhan telah mengatakan bahwa Hosea harus menikahi Gomer, Hosea pun langsung menghampiri Gomer dan ia berkata kepada Gomer bahwa ia mencintainya dan ingin menikahinya. Namun adik-adik, Gomer bersedih dan berkata kepada Hosea bahwa ia tidak suci lagi dan ia telah melakukan perzinahan adik-adik. Namun Hosea tetap menerima Gomer adik-adik. Kemudian ia menikahi Gomer dan mereka dikaruniakan anak laki-laki adik-adik. Dan Tuhan memerintahkan Hosea untuk memberikan nama anak itu yang bernama Yizreel, yang berarti Allah menabur atau menyebar benih. Nama ini sebagai ancaman adik-adik untuk bangsa Israel dan keluarga Yehu, karena bangsa Israel dan keluarga Yehu telah melakukan pembantaian terhadap keluarga Ahab di lembah Yizreel. Makanya nama anak pertama itu diberi nama Yizreel adik-adik. Nah adik-adik, ketika Yizreel terlahir di dunia, Bapak Hosea menyampaikan pesan kepada bangsa Israel melalui kehidupan keluarganya adik-adik. Tapi bangsa Israel tidak mau mendengarkan Bapak Hosea dan tetap setia kepada patung adik-adik dan bukan Tuhan. Maka dari itu Tuhan memberikan lagi karunia kepada Bapak Hosea dan Gomer, yaitu seorang anak perempuan, dan Tuhan memerintahkan Bapak Hosea untuk memberikan nama anak itu yaitu Lo-ruhama, yang berarti tidak ada belas kasihan, karena Tuhan tidak menyayangi lagi kaum Israel adik-adik dan tidak akan mengampuni mereka. Bukan berarti Tuhan tidak baik loh adik-adik. Tetapi Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi umat Israel untuk bertobat adik-adik. Namun umat Israel tetap saja menyembah patung atau menyembah berhala dan bukan menyembah Tuhan. Kemudian Tuhan mengaruniakan anak laki-laki kepada Gomer dan juga Hosea. Lalu Tuhan memerintahkan Hosea untuk memberikan nama anak laki-laki itu yaitu Lo-ami, yang berarti bukan umatku, yang mengungkapkan bagaimana Tuhan telah menolak bangsa Israel karena telah meninggalkan
Tuhan Allah dan berpaling kepada patung atau menyembah berhala. Nah, adik-adik, pastinya adik-adik tidak mau ya seperti bangsa Israel yang mendapatkan hukuman dari Tuhan dan tidak dikasihi lagi oleh Tuhan. Maka dari itu adik-adik, kita harus belajar dari firman Tuhan kali ini, bahwa apa yang tidak disukai oleh Tuhan, kita tidak boleh melakukannya. Dan pada hari ini, kita sedang memperingati hari adik-adik. Kira-kira hari apa ya? Ada yang tahu nggak? Iya benar adik-adik, Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei pada hari ini. Dengan adanya Hari Pendidikan Nasional, kita harus belajar adik-adik dari pengalaman orang lain, dari firman Tuhan kali ini, bahwa jika perbuatan itu salah, maka kita tidak boleh melakukannya. Jika ada larangan untuk tidak melakukan hal tersebut, maka adik-adik tidak boleh melakukannya. Dan juga adik-adik harus setia dan taat kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa, dengan cara mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab, menghadiri impa, menghormati orang tua, guru, kakak layak, dan juga orang yang lebih tua daripada kita adik-adik. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Pastinya Kak. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan lagi. Kita nyanyi dari Kidung Ceria berapa, Kak? Kidung Ceria 23, anak-anak puji nama Allah. Nah, kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Nah, adik-adik kita nyanyi lagi, tapi kata puji kita ganti sama kata apa, Kak? Taat Kak, sama kasih. Oke deh, kita coba ya adik-adik. Anak-anak taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Adik-adik, kita akan doa syafaat, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan yang sudah melimpah kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk gereja kami Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati gereja kami Tuhan, memberkati Ibu Pendeta, memberkati majelis-majelis yang ada, memberkati pelkat-pelkat yang ada, serta jemaat yang ada di gereja-gereja Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati mereka dan melindungi mereka Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Kami ingin berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan banyak sekali percobaan yang ada pada negara kami Tuhan. Kiranya Engkau mau membantu dan memberkati Bapak Presiden, Wakil, dan serta menteri-menteri yang ada Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati mereka supaya mereka bisa bekerja dengan baik Tuhan, agar negara ini bisa pulih kembali Tuhan dan normal kembali Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan kepada orang yang sakit Tuhan, kiranya Engkau mau menyembuhkan mereka, memulihkan mereka, supaya mereka mau beraktivitas kembali Tuhan, supaya mereka bisa beraktivitas kembali Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa untuk dokter-dokter yang ada Tuhan, serta perawat-perawat yang ada, kiranya Engkau mau menyehatkan mereka, memulihkan mereka,
serta membantu mereka. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka bisa bekerja dengan baik Tuhan, agar kiranya dokter dan perawat bisa menyembuhkan penyakit yang ada pada saat ini Tuhan, seperti virus corona Tuhan, supaya masyarakat bisa pulih kembali Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk orang yang berulang tahun Tuhan. Kiranya Engkau mau memanjangkan umur mereka dan memberkati mereka Tuhan setiap perjalanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan seruan kami yang telah kami alaskan di dalam nama anakmu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan nih Kak. Sambil mengiringi persembahan kita nyanyi dari Kidung Ceria 122. Judulnya Sekarang Bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan kekal. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami sudah memberikan persembahan. Biarlah Engkau berkati supaya persembahan yang kami berikan ini boleh berguna untuk pelayanan kasih-Mu Tuhan. Berkati juga adik-adik kami yang sudah memberikan persembahan. Biarlah mereka dapat selalu menjadi sumber berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pengutusan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria berapa Kak? 359, judulnya Sudah Waktunya. Kita tetap bangkit berdiri ya adik-adik. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Adik-adik, kita akan terima berkat. Arahkan hati dan pikiran adik-adik kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik dan melindungi adik-adik. Tuhan menyinari adik-adik dengan wajah-Nya dan memberi adik-adik kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada adik-adik dan memberi adik-adik damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.